Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu klasifikasi ekspresi wajah menggunakan deep learning dataset FAIR 2013 dengan anggota saya sendiri Muhammad Arif dan tiga rekan saya yaitu Azam Trisna Wibawa, Revando Noviantoro, dan Rizky Wijaya. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Pengenalan ekspresi wajah otomatis merupakan salah satu cabang computer vision yang sangat krusial dalam pengembangan interaksi manusia dan mesin yang lebih natural. Dalam konteks teknologi modern, kemampuan mesin untuk mendeteksi emosi dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, mulai dari sistem keamanan, analisis kepuasan pelanggan, hingga asisten kesehatan mental digital. Proyek ini dilatar belakangin oleh tantangan dalam mengolah data visual yang memiliki variabilitas tinggi dan distribusi kelas yang tidak seimbang, seperti ditemukan pada dataset VAR 2013. Penggunaan deep learning, khususnya arsitektur atau CNN, diharapkan mampu mengekstrak fitur-fitur halus pada wajah yang merepresentasikan emosi tertentu secara akurat meskipun terdapat gangguan latar belakang atau variasi pencahayaan. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Satu, bagaimana cara menangani ketidakseimbangan data pada dataset VAR 2013 untuk meningkatkan keadilan model. Dua, manakah arsitektur yang memberikan performa lebih baik antara CNN kostum yang dioptimalkan dengan model per-train MobileNet V2. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Satu, menyeimbangkan data menggunakan teknik undersampling. Dua, membangun dan membandingkan dua model deep learning. Tiga, mengklasifikasi empat ekspresi wajah, yaitu marah, senang, sedih, dan netral. Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah. Satu, dataset dibatas pada empat kelas utama, yaitu marah, senang, sedih, dan netral. Dua, jumlah data pelatihan dibatasin sebesar 3.000 sampel per kelas melalui metode undersampling. Tiga, resolusi gambar input adalah 48 kali 48 piksel dalam skala abu-abu. Untuk manfaatnya, proyek ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh normalisasi data, penggunaan batch normalization, dan penerapan dropout dalam meningkatkan stabilitas pelatihan model CNN. Secara praktis, hasil dari proyek ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan aplikasi pengenalan emosi yang ringan namun akurat, serta mendemonstrasikan bagaimana teknik transfer learning dapat diadaptasi untuk dataset dengan karakteristik chain warna yang berbeda, dari Grayscale ke RGB pada MobileNet V2. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Wijaya. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. Itu ada Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Network adalah kategori jaringan saraf tiruan yang paling efektif untuk memproses data berupa gambar karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur spasial secara hierarkis. Arsitektur ini bekerja dengan menerapkan filter konvolusi yang dapat mempelajari pola sederhana seperti tepi dan garis pada lapisan awal hingga pola kompleks seperti bentuk mata atau mulut pada lapisan yang lebih dalam. Terus ada MobileNet V2. Ini adalah arsitektur deep learning yang dirancang oleh Google untuk efisiensi tinggi pada perangkat mobile atau perangkat dengan sumber daya terbatas tanpa mengorbankan akurasi
secara signifikan. Model ini memperkenalkan konsep inverted residual blocks dan linear bottleneck untuk meminimalkan beban komputasi. Selanjutnya ada dataset FAIR 2013 atau dataset Facial Expression Recognition 2013 merupakan dataset standar dalam penelitian emosi wajah yang terdiri dari gambar wajah berukuran 48 kali 48 piksel. Dataset ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang deep learning karena adanya ketidakseimbangan jumlah sampel antara kelas emosi yang jika ditangani dengan benar dapat menyebabkan model memiliki performa buruk pada emosi yang jarang muncul. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama itu ada dataset, yang kedua ada arsitektur model, yang ketiga ada tools dan framework, yang keempat itu ada tahapan proyek. Dataset diunduh langsung dari platform Kaggle menggunakan API resmi untuk memastikan integritas data. Tahap pemrosesan dimulai dengan memfilter data hanya untuk 4 emosi target dan dilanjutkan dengan teknik undersampling untuk mengambil tepat 3000 sampel secara acak dari setiap kelas, sehingga total data pelatihan berjumlah 12.000 gambar. Setiap gambar kemudian dinormalisasi dengan membagi nilai piksel dengan 255 0 agar berada dalam rentang 0,1 yang bertujuan untuk mempercepat konvergensi selama proses optimasi. Data juga dibagi secara sistematis menjadi set pelatihan 80%, validasi 10%, dan pengujian 10%. Terus ada arsitektur model. Dua model dikembangkan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada model A atau CNN Custom. Merupakan CNN Custom yang terdiri dari 3 blok utama, di mana setiap blok berisi lapisan con 2D untuk ekstraksi fitur, batch normalization untuk stabilitas gradien, dan ada max pollings 2D untuk reduksi dimensi, dan dropout untuk mencegah overfitting. Yang kedua ada model B, itu MobileNet V2. Model B menggunakan basis MobileNet V2 yang dimodifikasi dengan menambahkan lapisan resizing untuk memperbesar input gambar dari 48 kali 48 ke 218 kali 128 piksel dan mengubahnya menjadi format 3 kanal warna agar sesuai dengan persyaratan input asli MobileNet V2. Kedua model diakhiri dengan lapisan fully connection dan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi emosi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Repando Noviantoro. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tahapan proyek. Tahapan pengerjaan dimulai dari persiapan lingkungan kerja dan pengunduhan dataset, diikuti oleh eksplorasi data untuk memahami distribusi kelas. Tahap kedua adalah pembersihan dan penyeimbangan data agar siap digunakan oleh model. Tahap ketiga melibatkan perancangan arsitektur model dan pemilihan parameter optimasi seperti penggunaan optimizer Adam dengan learning rate yang disesuaikan. Tahap terakhir adalah pelatihan model yang disertai dengan penggunaan callbacks seperti early stopping untuk menghentikan pelatihan jika akurasi validasi tidak lagi meningkat, serta reduce error plateau untuk menurunkan learning rate secara otomatis saat terjadi stagnasi pada nilai loss. Yang pertama itu pengumpulan data acquisition, mengunduh dataset FAIR 2013 dari Kaggle, data merubah citra wajah grayscale 48 kali 48 pixel. Yang kedua ada pemrosesan pre-processing. Filter class memilih 4 emosi utama yaitu angry marah, happy senang, sad sedih, dan netral. Data splitting membagi data menjadi 80% train, 10% validation, 10% test. Benching melakukan random undersampling 3000 citra kelas agar data seimbang. Normalisasi mengubah nilai pixel 0 sampai 255 menjadi rentang 0 sampai 1. Encoding mengubah label emosi menjadi vektor binary one hot encoding. 3. Perancangan model modeling. Skenario A membangun custom CNN, 3 blok konfusi dan plus dropout.
yang SkandRail-DB menerapkan transfer learning MobileNet V2 dengan fine tuning. Yang keempat, pelatihan atau training, augmentasi data, rotasi, zoom, dan flip untuk memperkaya variasi data. Optimizer adalah learning rate 0.001. Collex menggunakan early stopping, cegah overfitting, dan reduce error plateau. Evaluasi atau evaluation yaitu analisis grafik, akurasi, dan loss, pengujian pada dataset, analisis performa menggunakan confusion matrix dan classification report. Lalu ada tools dan framework. Keseluruhan sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python 3 di lingkungan Google Colab yang menyediakan akses ke GPU Tesla T4. Framework utama yang digunakan adalah TensorFlow dan Keras sebagai pustaka tingkat tinggi untuk membangun arsitektur jaringan syarat. Selain itu, pustaka Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi struktur data dan array. Sementara Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data serta grafik hasil pelatihan. Lalu pengelolaan dataset dari Kaggle dipermudah dengan penggunaan library Kaggle yang dikonfigurasi menggunakan token APA. Dukungan pengembangan yaitu menggunakan Google Colab, platform berbasis cloud untuk eksekusi kode, GPU NVIDIA T4, akselerator perangkat keras untuk mempercepat proses training, Python bahasa pemrograman yang digunakan, Deep Learning Framework, TensorFlow, dan Keras backend utama untuk membangun arsitektur CNN dan mobile VNet V2. Manajemen data dan visualisasi yaitu ada Pandas dan NumPy untuk manipulasi matriks data dan pre-processing. Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafik, akurasi, loss, dan confusion matrix. Kaggle APA untuk mengunduh dataset FAIR 2013 secara langsung. Lalu ada implementasi kode dilakukan dengan pendekatan modular, di mana fungsi-fungsi didefinisikan untuk setiap tugas khusus seperti pemuatan gambar dan pembuatan model. Salah satu bagian kritis dalam implementasi adalah penyesuaian model MobileNet V2, di mana lapisan dasar dibekukan (frozen) pada tahap awal agar model dapat mempelajari fitur wajah tanpa merusak bobot pre-trained yang sudah ada. Hasil dan analisisnya yaitu hasil latihan menunjukkan bahwa kedua model mampu mempelajari pola-pola emosi dengan tren penurunan nilai loss dan peningkatan akurasi pada set pelatihan serta validasi. Model CNN Custom menunjukkan kecepatan pelatihan per epoch yang lebih tinggi karena jumlah parameternya yang lebih sedikit. Sementara model MobileNet V2 menunjukkan potensi akurasi yang lebih stabil pada tahap-tahap akhir pelatihan berkat fitur-fitur yang sudah dipelajari sebelumnya pada ImageNet. Analisis terhadap hasil eksperimen menunjukkan bahwa teknik penyimbangan data memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan model dalam mengenali kelas yang sebelumnya minoritas seperti angry atau sad. Penggunaan batch normalization pada model A secara efektif mempercepat waktu pelatihan dibandingkan tanpa menggunakannya. Namun, pada model B, meskipun memiliki kapasitas fitur yang lebih luas, proses resizing gambar dari 48 ke 128 pixel menambah beban komputasi dan memerlukan pemantauan ketat agar tidak overfitting yang ekstrim secara keseluruhan. Perbandingan ini menunjukkan adanya kompromi antara kompleksitas model dan kecepatan eksekusi. Selanjutnya untuk hasil lebih jelas akan disalurkan oleh rekan saya Agam. Oke, untuk hasil pada model A, akurasi validasi sedikit lebih tinggi daripada akurasi training. Ini adalah fenomena yang wajar pada model dengan regularisasi kuat, penggunaan dropout 25% dan augmentisasi data yang berat. Saat fase training, model dipersulit dengan gambar yang diputar-putar dan neuron yang dimatikan sebagian dropout. Namun, saat fase validasi, model diuji dengan gambar utuh tanpa gangguan sehingga nilainya tampak lebih bagus. Selisih antara loss dan akurasi sangat kecil, menandakan model ini sangat stabil. Model A tidak menghafal data, melainkan benar-benar mencoba mempelajari pola wajah secara umum. Pada model B, terlihat kesenjangan yang sangat besar.
Ini menunjukkan terjadinya overfitting model MobileNet V2 terlalu cerdas sehingga mulai menghafal data latih, namun gagal menerapkan hafalan tersebut pada data validasi yang baru. Meskipun akurasinya lebih tinggi, loss model B justru lebih buruk dibandingkan dengan model A. Ketika model B salah menebak, ia salah dengan sangat percaya diri atau overconfident. Ini berbahaya untuk implementasi nyata karena model bisa memprediksi salah dengan probabilitas tinggi. Secara angka, model B menang secara akurasi. Secara kualitas, model A lebih baik. Model A lebih efisien, lebih stabil, dan memiliki loss validasi yang lebih rendah. Model A adalah model yang lebih sehat dan aman untuk dideploy ke produksi dibandingkan model B yang overfitting. Meskipun model B mencatat akurasi validasi tertinggi, model ini menunjukkan gejala overfitting yang signifikan dengan selisih akurasi training dan validasi mencapai 14%. Sebaliknya, model A menunjukkan karakteristik generalisasi yang lebih baik dengan kurva loss yang lebih rendah, menjadikannya kandidat model yang lebih robust dan kuat meskipun akurasinya sedikit di bawah model B. Untuk confusion matrix, dominasi akurasi pada kelas Happy menunjukkan performa paling superior. Kotak diagonal untuk kelas Happy memiliki intensitas warna paling gelap. Tingginya akurasi ini disebabkan oleh fitur biometrik senyum yang sangat khas, lengkungan bibir ke atas, dan perubahan bentuk mata yang tidak dimiliki oleh ekspresi lain. Model jarang sekali salah mengira wajah senang sebagai marah atau sedih. Lalu kebingungan signifikan untuk sedih dan netral. Kesalahan terbesar model terjadi antara kelas set, sedih, dan netral. Terdapat angka yang cukup besar di luar diagonal utama pada pertemuan baris kolom set dan netral. Nilai recall untuk kelas set pada model A hanya 0,52, artinya hampir separuh wajah sedih gagal dikenali dan justru diprediksi sebagai netral. Hal ini terjadi karena pada resolusi rendah 48 x 48 pixel, ekspresi sedih yang subtil terlihat sangat datar menyerupai ekspresi netral. Model kesulitan menemukan fitur pembeda yang kuat di antara keduanya. Over prediction pada kelas Angry. Khusus pada model A, CNN Custom, terdapat anomali pada kelas Angry atau marah. Nilai recall tinggi sekali 0,73 namun precision rendah. Ini menunjukkan model terlalu agresif dalam memprediksi marah. Model berhasil menangkap sebagian besar wajah marah, tetapi ia juga sering salah menuduh wajah yang sebenarnya sedih atau netral sebagai marah. Kemungkinan besar, kerutan dahi atau bayangan gelap pada wajah sering disalahartikan oleh model sebagai fitur kemarahan. Secara keseluruhan, confusion matrix menunjukkan pola diagonal dominance yang baik, menandakan model bekerja dengan benar, namun adanya penyebaran nilai smearing di sekitar kelas set, neutral, dan angry atau set menjadi indikator utama bahwa model masih perlu diperbaikan dalam membedakan mikro ekspresi negatif. Kesimpulan, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan arsitektur deep learning mampu mengklasifikasikan ekspresi wajah dengan tingkat keberhasilan yang baik pada dataset FAIR 2013 yang telah diseimbangkan. Teknik undersampling terbukti menjadi solusi yang efektif untuk menangani ketidakseimbangan data sehingga model memiliki sensitivitas yang merata pada setiap kategori emosi. Perbandingan menunjukkan bahwa meskipun CNN Custom lebih sederhana, ia mampu memberikan performa yang kompetitif untuk tugas dengan resolusi rendah, sedangkan MobileNet V2 menawarkan keunggulan melalui mekanisme transfer learning untuk fitur yang lebih kompleks. Saran, untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan untuk mengeksplorasi teknik data augmentation, seperti rotasi, pergeseran, dan pencerminan gambar guna meningkatkan variasi data tanpa perlu mengurangi jumlah sampel asli. Selain itu, penggunaan teknik hyperparameter tuning yang lebih luas menggunakan alat seperti crash stunner dapat membantu menemukan kombinasi learning rate dan tingkat dropout yang paling presisi. Penambahan kelas emosi lain atau penggabungan dengan data video juga dapat menjadi langkah lanjut untuk meningkatkan kegunaan model pada skenario dunia nyata yang lebih dinamis. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami minta maaf dan kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.